President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang panggung diplomasi internasional dan pertahanan negara kita. Sebuah peristiwa yang menguji kedaulatan Indonesia telah memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto. Judul berita hari ini memang terdengar sangat dramatis. Kedaulatan Indonesia dicoreng. Prabowo murka dan balasan 8.000 pasukan TNI ke Israel. Tentu saja, ini memunculkan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar sebuah persiapan perang? Mari kita urai bersama fakta-fakta yang ada dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih. Kabar ini bermula dari pernyataan tegas yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beliau menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, jika memang dibutuhkan, dan mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah sebuah tawaran kemanusiaan yang sangat signifikan. Jumlah pasukan yang disiapkan pun tidak main-main. Mencapai 8.000 prajurit TNI yang siap diterjunkan untuk misi menjaga perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan. Ini adalah komitmen nyata Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sebuah sikap yang sudah menjadi DNA politik luar negeri kita sejak lama. Namun, di tengah niat mulia ini, muncul berbagai respons dan juga provokasi dari berbagai pihak. Media sosial dan beberapa portal berita internasional diramaikan dengan narasi yang seolah-olah menantang dan meremehkan tawaran Indonesia. Ada yang menganggapnya sebagai gertakan semata, ada pula yang secara terbuka melontarkan pernyataan yang provokatif terhadap kemampuan dan kedaulatan Indonesia. Inilah yang kemudian memicu persepsi bahwa kedaulatan kita sedang dicoreng. Tentu saja, sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat, kita tidak bisa tinggal diam ketika kehormatan negara dipertaruhkan. Reaksi Bapak Prabowo yang digambarkan murka sebetulnya adalah cerminan dari ketegasan seorang pemimpin yang tidak akan membiarkan negaranya direndahkan di mata dunia. Penting untuk kita pahami, pengiriman 8.000 pasukan ini bukanlah untuk berperang melawan Israel secara langsung. Ini harus digarisbawahi. Pasukan yang disiapkan adalah pasukan perdamaian atau peacekeepers. Tugas mereka sangat berbeda dengan pasukan tempur. Mereka akan beroperasi di bawah bendera PBB dengan tujuan utama melindungi warga sipil, memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar, dan memonitor gencatan senjata. Indonesia memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan membanggakan dalam misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia. Hingga Lebanon. Pasukan Garuda kita selalu dihormati karena profesionalisme dan pendekatan humanis mereka. Jadi, ketika kita mendengar judul balasan ke Israel, ini harus dimaknai sebagai balasan diplomatik dan kemanusiaan. Ini adalah cara Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya bicara, tetapi siap bertindak nyata untuk perdamaian. Ini adalah pesan kuat kepada Israel dan juga kepada komunitas internasional bahwa penderitaan rakyat Palestina harus segera diakhiri. Kesiapan mengirim 8.000 prajurit adalah bukti keseriusan kita. Ini bukan ancaman perang, melainkan sebuah tawaran solusi damai yang konkret dan berbobot. Lalu, bagaimana dengan reaksi dari pihak Israel sendiri? Secara resmi, belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Israel terkait tawaran spesifik dari Indonesia ini. Namun, situasi di Gaza sendiri masih sangat tegang. Setiap upaya yang mengarah pada deeskalasi dan bantuan kemanusiaan tentu akan menjadi sorotan. Dunia internasional, terutama negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, akan memegang peranan kunci. Apakah mandat untuk pasukan perdamaian ini akan diberikan atau tidak? Tanpa mandat PBB, pengiriman pasukan ini tidak akan bisa dilakukan. Ini adalah aturan main dalam hubungan internasional yang harus kita hormati. Ketegasan Bapak Prabowo juga menunjukkan visi beliau mengenai postur pertahanan Indonesia ke depan. Sebuah negara yang kuat secara militer bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk memiliki daya tawar yang tinggi di panggung diplomasi. Dengan menunjukkan kesiapan kita mengirimkan ribuan pasukan beserta alutsista pendukungnya, seperti kapal rumah sakit dan pesawat angkut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemain regional yang signifikan dan kekuatan penyeimbang di tingkat global. Ini adalah wujud dari diplomasi pertahanan yang cerdas. Sebagai warga negara,
bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Pertama, kita harus bangga dengan komitmen pemerintah untuk kemanusiaan dan perdamaian. Ini adalah implementasi dari amanat konstitusi kita untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Kedua, kita harus cerdas dalam memilah informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh judal-judal yang bombastis atau narasi yang mengadu domba. Pahami konteksnya, bahwa ini adalah misi perdamaian, bukan deklarasi perang. Ketiga, mari kita dukung penuh para prajurit TNI yang selalu siap sedia mengorbankan jiwa dan raga demi tugas negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka adalah garda terdepan penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Isu ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya persatuan nasional. Ketika kedaulatan dan kehormatan bangsa disinggung, kita harus bersatu padu, mengesampingkan segala perbedaan politik. Dukungan rakyat adalah kekuatan terbesar bagi pemerintah dalam menjalankan politik luar negerinya. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bersatu, dan tidak akan pernah gentar dalam membela kemanusiaan dan perdamaian. Kita doakan semoga jalan menuju perdamaian di Palestina dapat segera terwujud, dan semoga para pemimpin dunia diberikan kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Pada akhirnya, apa yang tampak sebagai sebuah berita yang menggegerkan adalah sebuah langkah diplomasi yang penuh perhitungan. Ini adalah catur tingkat tinggi di panggung global, di mana Indonesia meletakkan bidaknya dengan tegas dan berani. Ini bukan tentang agresi, melainkan tentang tanggung jawab moral. Ini bukan tentang unjuk kekuatan untuk menakuti, melainkan unjuk kesiapan untuk melindungi yang lemah. Murka yang ditunjukkan adalah murka yang terukur. Sebuah ketegasan demi martabat bangsa dan kemanusiaan. Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang untuk Anda semua. Mari kita bersama-sama kawal setiap langkah diplomasi Indonesia di kancah dunia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa. Ini adalah detik-detik saat Prabowo dengan tegas menolak bendera Indonesia disejajarkan dengan bendera Israel dalam sebuah forum internasional bergengsi. Kejadian ini sontak menjadi sorotan media global dan menuai berbagai reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa pesan di balik tindakan tegas ini? Mari kita telusuri bersama kisah lengkapnya. Kejadian ini bermula saat Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diundang untuk menjadi salah satu pembicara utama dalam sebuah konferensi keamanan internasional. Acara ini dihadiri oleh para pemimpin militer, Menteri Pertahanan, dan pakar strategi dari berbagai negara di seluruh dunia. Suasana forum sangat formal dan penuh dengan protokol ketat. Setiap negara yang diwakili memiliki tempat duduk yang telah ditentukan, lengkap dengan bendera nasional masing-masing di atas meja. Ini adalah standar dalam setiap acara diplomatik tingkat tinggi. Namun, sebuah detail kecil yang mungkin terlewat oleh panitia penyelenggara ternyata menjadi pemicu insiden besar. Saat Prabowo hendak menempati kursinya di barisan depan, beliau menyadari sesuatu yang janggal. Bendera merah putih kebanggaan Indonesia diletakkan persis bersebelahan, sejajar dengan bendera Israel. Bagi banyak negara, ini mungkin hanya pengaturan tempat duduk biasa. Tapi bagi Indonesia, dan bagi Prabowo secara pribadi, ini adalah masalah prinsip yang sangat fundamental. Tanpa ragu sedikit pun, dan dengan gestur yang sangat tenang namun tegas, Prabowo berhenti sejenak. Beliau tidak langsung duduk. Pandangannya tertuju pada kedua bendera itu. Para hadirin dan panitia yang berada di dekatnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan sopan namun penuh wibawa, Prabowo memanggil salah satu staf protokol acara. Beliau dengan jelas menyampaikan bahwa posisi bendera Indonesia tidak dapat disejajarkan dengan bendera Israel. Ini bukan permintaan, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tidak bisa ditawar. Tindakan Prabowo ini sontak membuat suasana menjadi tegang. Para staf panitia terlihat sedikit panik. Mereka jelas tidak mengantisipasi reaksi sekeras ini. Namun, melihat ketegasan di wajah Prabowo, mereka segera tanggap. Staf protokol dengan sigap berdiskusi, dan dalam beberapa menit mereka mengambil keputusan untuk mengatur ulang posisi bendera. Bendera Indonesia kemudian dipindahkan, diberi jarak yang signifikan dari bendera Israel sesuai dengan permintaan Prabowo. Baru setelah penyesuaian itu dilakukan, Prabowo mengambil tempat duduknya dan acara pun dapat dilanjutkan. Meskipun insiden ini hanya berlangsung beberapa menit, dampaknya terasa di seluruh dunia. Video amatir
dan laporan dari para jurnalis yang meliput acara tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi berita utama di berbagai portal berita internasional. Judul-judul seperti Menteri Pertahanan Indonesia tolak duduk di samping Israel atau insiden bendera di konferensi internasional menjadi viral. Dunia pun bertanya-tanya, mengapa tindakan ini begitu penting bagi Indonesia? Untuk memahami ini, kita perlu melihat kembali sejarah dan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara konsisten berdiri di sisi Palestina. Ini bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi sudah menjadi amanat konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagi Indonesia, isu Palestina adalah isu penjajahan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina adalah harga mati. Indonesia sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sikap ini dipertahankan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa, dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Oleh karena itu, tindakan Prabowo bukanlah sikap pribadi semata, melainkan manifestasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang telah dipegang teguh selama puluhan tahun. Menyejajarkan bendera Indonesia dengan Israel dalam konteks diplomatik dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan atau normalisasi hubungan, sesuatu yang secara prinsip ditolak oleh Indonesia. Ketegasan Prabowo ini menuai pujian dari dalam negeri. Banyak masyarakat Indonesia dan tokoh-tokoh nasional yang mengapresiasi sikapnya. Mereka melihat Prabowo sebagai pemimpin yang berani dan berprinsip, yang tidak gentar menunjukkan identitas dan pendirian bangsa di hadapan dunia internasional. Di media sosial, tagar yang mendukung tindakan Prabowo menjadi trending. Ini menunjukkan bahwa isu Palestina memiliki tempat yang sangat istimewa di hati rakyat Indonesia. Di sisi lain, reaksi dunia internasional terbelah. Negara-negara yang mendukung Palestina dan dunia Arab pada umumnya memuji keberanian Prabowo. Mereka melihat ini sebagai pesan kuat bahwa dukungan untuk Palestina tetap solid. Namun, dari pihak pro-Israel dan beberapa negara barat, tindakan ini dianggap sebagai gestur yang tidak diplomatis dan bisa menghambat proses dialog. Mereka berargumen bahwa dalam forum multilateral, semua negara peserta harus diperlakukan setara, terlepas dari perbedaan politik. Namun, argumen ini dipatahkan oleh para analis politik yang memahami posisi Indonesia. Mereka menyatakan bahwa diplomasi tidak hanya soal basa-basi, tetapi juga soal penegasan prinsip. Tindakan Prabowo justru menunjukkan kekuatan diplomasi Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh siapapun, bahkan dalam sebuah forum internasional sekalipun. Ini adalah cara Indonesia untuk mengingatkan dunia tentang konflik yang masih belum terselesaikan di Palestina. Insiden ini juga memperkuat citra Prabowo sebagai seorang nasionalis sejati. Latar belakangnya sebagai seorang prajurit dan komandan militer membentuk karakternya yang tegas dan tidak kenal kompromi dalam hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Bagi Prabowo, bendera merah putih bukan sekadar selembar kain berwarna. Ia adalah simbol dari perjuangan, pengorbanan, dan harga diri seluruh rakyat Indonesia. Menjaga kehormatan bendera itu sama dengan menjaga kehormatan negara. Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara akora-akora internasional. Mereka kini harus lebih sensitif terhadap dinamika politik global dan posisi masing-masing negara. Pengaturan tempat duduk dan penempatan bendera bukanlah hal sepele, melainkan bagian dari seni diplomasi yang rumit dan penuh makna simbolis. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan menimbulkan ketegangan diplomatik yang tidak perlu, lebih dari sekadar insiden bendera. Momen ini adalah penegasan kembali arah politik luar negeri Indonesia. Siapapun pemimpinnya, Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan. Ini adalah janji konstitusi yang akan terus dipegang teguh. Tindakan Prabowo di forum internasional itu menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan berpidato atau bernegosiasi, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil sikap, bahkan ketika sikap itu tidak populer atau berisiko. Detik-detik saat Prabowo menolak bendera Indonesia disejajarkan dengan Israel akan tercatat dalam sejarah diplomasi Indonesia sebagai momen di mana seorang pemimpin menunjukkan kepada dunia bahwa prinsip dan harga diri bangsa tidak bisa ditawar.
Sebuah pesan tegas yang bergema dari Jakarta hingga ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Prabowo ini sudah tepat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dengan santun dan cerdas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.